Halo para pembelajar, semoga kalian semuanya sehat ya, sebagaimana juga saya di sini. Oke, kali ini kita akan masuk ke topik yang 4 dari mata kuliah ilmu komunikasi dan ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Untuk topik keempat ini adalah peranan penyuluhan dalam pembangunan pertanian. Kita akan mengawali dari apa itu pengertian pembangunan pertanian. Terus selanjutnya nanti apa syarat pokok dari pembangunan pertanian, dan yang terakhir adalah peran penyuluhan pertanian. Kita mulai dari yang pertama ya. Apa itu pembangunan pertanian? Sebagaimana pembangunan yang lainnya, pembangunan pertanian ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya para petani melalui peningkatan produksi pertanian. Dalam hal ini produksi pertanian dalam arti luas. Gimana caranya? Ini dapat ditempuh melalui berbagai cara, misalnya ada melalui introduksi teknologi pertanian, meningkatkan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta berbagai beragam kelembagaan masyarakat yang ada yang terkait dengan petani. Ini juga perlu ditingkatkan. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah agar petani beserta keluarganya serta masyarakat di sekitarnya menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya, apa itu syarat pokok untuk dapat melaksanakan pembangunan pertanian? Sebagaimana disebutkan oleh Moser tahun 1978, terdapat 5 syarat pokok untuk dapat melaksanakan pembangunan pertanian. Apa itu? Pertama, dari aspek teknologi. Ya, kita tahu teknologi ini kan terus berkembang, dinamis sekali. Ini akan sangat membantu agar produksi pertanian bisa lebih cepat, lebih banyak, lebih baik gitu ya, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Ini pasti akan sangat dibutuhkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk gitu ya. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ya tadi adanya pasar, masyarakat tadi yang akan memanfaatkan hasil-hasil produksi taninya. Percuma kan kalau kita sudah melaksanakan usaha tani, panen besar-besaran tapi nggak ada yang memakai, yang menggunakan ya. Jadi ini kan pasar menjadi sangat penting. Nah, untuk sampai kepada tadi hasil yang bagus, yang berkualitas, maka diperlukan saprotan, sarana produksi pertanian. Ini bisa dalam bentuk bibitnya yang bagus, terus kemudian pupuk ya, dan sarana mungkin perairan. Ini kan juga ikut menunjang berhasilnya usaha tani yang bagus, yang berkualitas. Nah, untuk sampai kepada pasar pasti ditentukan juga oleh kelancaran transportasi. Ini menjadi syarat yang keempat. Transportasi yang lancar, yang cepat, yang murah, agar petani bisa mengantarkan hasil produksi pertaniannya kepada masyarakat pembeli atau pasar. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima adalah adanya insentif bagi kalangan petani. Jadi kita tahu petani itu biayanya sangat besar, yang mereka keluarkan sangat besar, dan ini sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah agar mereka bisa berusaha tani dengan murah, ya, dengan lebih tenang, harga terjangkau, terjaga gitu ya, dan sehingga kesejahteraan mereka, keluarganya juga akan lebih baik. Jadi sekali lagi dibutuhkan insentif bagi produksi mereka. Oke, itu tadi syarat-syarat pokok untuk pembangunan pertanian. Sekarang kita masuk kepada peranan pokok dari penyuluhan pertanian ya. Sekali lagi, Moser mengatakan bahwa ada 6 peranan penyuluhan ini. Yang pertama, the rural vacuum theory. Jadi ada pandangan tentang teori tentang kevakuman di pedesaan. Nanti kita jelaskan ya, sekarang kita sebutkan dulu. Yang kedua, the research definition distribution. 3, the encouraging companion. Yang keempat, the training for decision making. Yang kelima, to push increased production of
particular corps, dan yang terakhir the local errand boy for government. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Semoga penjelasannya tidak terlalu cepat ya. Oke, pertama kita mulai dari the rural vacuum theory. Apa itu? Rural vacuum theory, teori kekosongan pedesaan. Anggapannya, jadi di pedesaan, terutama yang jauh dari teknologi, jauh dari pusat kota gitu ya, itu mengalami kekosongan atau kurang informasi atau ketiadaan alat tadi pendukung untuk usaha tani mereka. Disinilah penyuluh dengan kegiatan penyuluhan mereka harus hadir memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya ada kasus ada bencana banyak hama misalnya, sering petani gagal panen karena hama. Nah, sementara petani belum bisa mengatasi permasalahan tersebut, penyuluh harus hadir di sini, bisa membantu gimana, apa penyebab kok padi mereka sering gagal, padi atau jagung atau produksi yang lainnya sering gagal, apa nih masalahnya. Nah, setelah dianalisis, bersama-sama menganalisis, kemudian dibantu apakah ini membutuhkan tadi bantuan obat-obatannya, atau mungkin tergantung permasalahannya. Artinya disitulah istilahnya penyuluh harus hadir pada saat petani mengalami masalah, mengisi kekosongan di desa itu, gitu ya. Yang kedua, the research definition distributor, penyuluhan sebagai penyebar hasil penelitian. Apa ini maksudnya? Pada saat penyuluh memberikan informasi, ya, pastilah atau seharusnya penyuluh itu juga membawa informasi yang terbaru. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari mengakses hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik itu di universitas atau maksudnya perguruan tinggi maupun mungkin lembaga penelitian lainnya. Jadi artinya penyuluh memang harus mengupdate terus informasi yang terbaru yang ada, yang kemudian bisa disampaikan kepada para penyuluh, diharapkan kepada para petani, diharapkan mereka bisa ikut maju ya, karena mendapatkan informasi yang terbaru. Misalnya ada pola tanam baru, yang tadinya harusnya mereka biasanya menggunakan bibit ini, tapi kemudian penyuluh memberikan informasi, ada bibit yang lebih baru lagi, yang lebih ringkas, yang lebih singkat waktunya, hasilnya lebih banyak. Nah itu, jadi harapannya hasil usaha taninya menjadi lebih baik. Terus yang kemudian ketiga, encouraging companion. Apa ini? Rekan yang memberi semangat. Ini maksudnya seringkali dalam mengusahakan pertanian mereka kan tidak selalu mulus. Seringkali mungkin mereka menghadapi kendala. Mungkin mereka menjadi down, yang menjadi bingung. Nah disinilah penyuluh datang memberi semangat, memberi dorongan, memberi pendampingan, ya, membantu mereka mengatasi masalah yang ada. Yang tadi saya contohkan, di dalam kasus tadi ada gagal panen, bolak-balik gagal panen, penyuluh bisa membantu mengatasi itu. Terus misalnya dalam kasus harga rendah, penyuluh bisa memberikan informasi ini kepada pemerintah, karena peran penyuluh adalah kaki tangannya pemerintah juga. Nanti ada istilah dalam terkait dengan itu. Jadi penyuluh bisa datang siap untuk memberikan dorongan, ya, semangat bagi rekan petani mereka. Yang keempat, training for decision making. Maksudnya apa? Penyuluh biasanya melakukan kegiatan-kegiatan, membuka kesempatan kepada para petani untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nggak cuma keterampilan ya, tapi mungkin dari pengetahuan dulu, meningkatkan pengetahuan,
tentang sesuatu isu yang baru yang terkait dengan usaha tani mereka, kemudian meningkatkan semangat sikap mereka terhadap sikap yang positif terhadap usaha yang mereka kerjakan, dan kemudian meningkatkan keterampilannya. Jadi tidak saja meningkatkan pengetahuan, sikap, tapi yang terutama adalah meningkatkan keterampilannya agar mereka menjadi better living, hidup yang lebih baik. Di sini dengan cara gimana? Penyuluh bisa memberikan mungkin pelatihan tadi cocok tanam, pola tanam yang baru, memberikan mungkin atau mengajak anjang sana misalnya ya ke daerah-daerah atau ke petani-petani lain yang lebih maju. Ini bisa menimbulkan semangat untuk lebih memperbaiki gitu ya. Itu training for decision making. Di samping itu juga memberikan pengambilan keputusan. Jadi kadang-kadang petani dihadapkan pada ketidakpastian cuaca, ketidakpastian harga. Nah, disinilah penyuluh ikut memberikan pelatihan, peningkatan keterampilan, gimana caranya agar petani mampu berani mengambil keputusan itu. Sebagai contoh gini, sekarang nih cuacanya kan nggak menentu sekarang ini ya, perubahan iklim. Ya sekarang ini kan petani menghadapi masa perubahan iklim yang tidak menentu. Di kapan katanya harusnya musim kemarau, tapi ternyata kok banjir, hujan, bahkan sering banjir. Nah, dalam kondisi kayak gitu, petani kan bingung. Saya tanam apa ya? Saya harus nanam apa? Jualnya kemana? Nah, di sini sangat dibutuhkan penguatan dari penyuluh agar mereka, para petani itu diberi bekal, bisa memutuskan, oh kalau kayak gitu saya sekarang cabai dulu deh, atau saya padi dulu, atau yang lainnya, begitu ya. Jadi ini berani mengambil keputusan. Terus yang kelima, push increase production for particular crops, mendorong meningkatkan produksi komoditi tertentu. Apa maksudnya ini? Penyuluh memiliki peran mendorong meningkatkan produksi komoditi tertentu. Ini biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah saat ini sedang punya kebijakan menargetkan produksi padi yang sekian ratus ribu ton gitu ya, sekian juta ton, misalnya ya, sekian juta ton. Karena tidak hanya untuk internal masyarakat sendiri, tapi juga akan untuk membantu misalnya negara lain yang sedang mengalami kesulitan gitu. Nah, gimana caranya kebijakan pemerintah ini diamankan, tanda kutip ya, diamankan agar bisa berjalan? Penyuluh membantu gimana caranya katakan mendampingi, memantau, memberi arahan kepada mereka agar ayo kita sama-sama melaksanakan kebijakan ini. Sekarang pemerintah sedang punya kebijakan meningkatkan produksi padi, ayo kita sama-sama. Biasanya itu ya. Dan yang terakhir adalah peran untuk local errand boy for government. The local errand boy for government. Bahwa penyuluh itu juga pelayan pemerintah. Pelayan pemerintah itu maksudnya ya kaki tangannya. Penyuluh adalah corong mulutnya pemerintah. Jadi memang penyuluh itu ada di kakinya di dua sisi. Satu sisi dia adalah kaki tangannya pemerintah, ujung tombaknya pemerintah. Di sisi lain juga harus pro pada petani. Nah, dia dalam kaitannya dengan peran yang terakhir ini, local errand boy for government ini, maksudnya penyuluh lebih dalam posisi pada saat dia menjadi juru bicaranya pemerintah. Dia harus menginformasikan apa kebijakan pemerintah tadi, misalnya saat ini sedang konsentrasi ke peningkatan padi atau peningkatan jagung dan sebagainya. Nah, ini penyuluh memang harus pintar-pintar ini berada pada posisi di satu sisi menjadi ujung tombaknya pemerintah, tapi di sisi lain juga harus bisa mengangkat permasalahan kendala-kendala petani di lapangan untuk
dilaporkan atau dikomunikasikan juga kepada pemerintah agar mendapat solusi. Demikianlah materi keempat tentang peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian. Ini hanya materi yang singkat. Kalau kalian ingin melihat materi selengkapnya, akan dapat dilihat di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.